kisah terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, ketika berkumpul 3 orang Khawarij, Abdurrahman ibnu Muljam, kemudian Amr bin Bakar, dan yang ketiga Barok ibnu Abdillah, yang mana Abdurrahman bin Muljam berkata, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Sementara Amr bin Bakar, dia berkata, saya akan membunuh Amr bin As. Sementara Barok bin Abdillah, dia berkata, aku akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. 3 orang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As, ternyata ini dianggap musuh yang paling berbahaya dari kalangan ahlul bidah, ahlul ahwa, orang-orang Khawarij. Ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjutkan. Fa amma ibnu Muljam fasara ila al-Kufah fadakhalaha. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tinggal di Kufah, sehingga Abdurrahman bin Muljam masuk ke Kufah. Wa katama amruhu hatta an ashabihi minal Khawarij alladzina hum biha. Tetapi dia menyembunyikan rencana busuknya untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dari sesama teman semanhaj dengannya. Thumma dhamma ilaihi rajulun min Taimi Ribab yuqalu lahu Wardan. Kemudian dia mengajak 2 orang laki-laki untuk ikut terlibat membunuh Ali dari kalangan Khawarij. Yang pertama bernama Wardan, ya, dan laki-laki satunya bernama Syabib ibnu Bajarah al-Ashja'i al-Haruri. Berapa orang? 3 orang. 2 orang yang membantu Abdurrahman bin Muljam. Faja'a haula'i thalathah wa hum mustamiluna ala suyufihim. Berangkatlah mereka 3 orang ini dalam keadaan mereka sudah menyiapkan pedang-pedang yang terhunus dan sudah ditaburi racun selama 40 hari. Racun ditaburi, besok taburi lagi, ditaburi lagi. Sebagian riwayat menyebutkan sampai 40 hari dia menaburkan racun. Fajalasu muqabil suddah allati yakhruju minha Ali. Dan mereka duduk di situ tepat di depan pintu di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akan keluar. Falamma kharaja, ketika Ali keluar, karena dia sudah tahu waktu keluar Ali di pagi hari itu ketika akan berangkat salat subuh, karena Ali akan mengimami muslimin untuk salat. Jelas? Ya. Falamma kharaja ja'ala yunhidun nas minan naum ila shalah. Dan ketika Ali bin Abi Thalib keluar, beliau mulai untuk membangunkan orang untuk salat. Ali berkata, as-salah, as-salah. Ali membangunkan orang-orang untuk bangun salat subuh. Ya. Fathara ilaihi Syabib bis-sayf. Fadarrabahu fawaqa fit taq.
Kemudian datang Syabib, dia menghunuskan pedangnya dan waktu itu terkena ya wajahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian dia membunuh. Kemudian datang Abdurrahman bin Muljam dengan pedangnya ya, dan kemudian dia juga menghunus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sering kita sampaikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian di zaman Umar bin Khattab, dan terlebih setelah meninggal Umar bin Khattab, di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah pintu. Ketika beliau meninggal berarti terbuka pintu fitnah sampai yaumul qiyamah dan tidak akan pernah tertutup. Maka telah terbunuhnya Utsman, fitnah Abu Umar bin Khattab, fitnah semakin banyak. Muncul Syiah, muncul Qadariyah, ya, muncul Rafidhah, muncul Khawarij, beraneka ragam muncul kelompok-kelompok pada waktu itu. Yang tadinya musuh Rasulullah dari kalangan orang kafir, sudah habis atau belum mereka? Mereka belum habis juga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan makar orang-orang kafir. Wala tajidanna ashaddun nas adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini ayat telah diturunkan oleh Allah dari langit ketujuh untuk membongkar kedok mereka, untuk membongkar niat-niat busuk mereka. Dan ayat ini berlaku sampai yaumul qiyamah. Dan mereka tidak akan rela dan tidak akan ridha sampai kita semuanya mengikuti agama mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Bahkan sesuatu yang paling mereka cintai dan tidaklah mereka hidup kecuali untuk mendapatkan harta, itu pun mereka siap keluarkan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka. Mereka keluarkan harta-harta mereka untuk apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan antum tertipu dengan senyuman orang-orang kafir. Jangan tertipu dengan bantuan-bantuan orang kafir yang kemudian lupa dengan firman Allah. Antum harus tahu, yang membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Yahudi. Dan permusuhan itu terus sampai yaumul qiyamah. Kapan mereka punya kesempatan untuk membantai muslimin? Kapan mereka punya kesempatan untuk merusak akidah muslimin? Disitulah mereka akan merusak akidah kita. Jadi hati-hati. Jangan antum tertipu dengan baiknya akhlak mereka. Ya, tentunya Allah yang lebih kita percaya. Dan kita lihat sendiri. Ya, kita lihat sendiri. Walaupun terkadang dia tidak mendakwahkan agama mereka dengan lisan-lisan mereka, tetapi terkadang dengan perbuatan mereka, ya, dia akan mendakwahkan pemikiran-pemikirannya. Bukan berarti ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita ingatkan walaupun sudah sering kita ingatkan. Bukan berarti kita tidak ada sikap toleransi dengan orang kafir.
Silahkan kita bertoleransi dengan orang-orang kafir yang itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Kita punya tetangga orang kafir, dia sakit misalnya, kemudian dia butuh mobil untuk pergi ke rumah sakit, kita antar dia. Kalau seandainya dia itu misalnya rumahnya rusak, iya, banjir, bocor rumahnya, kita sebagai tetangga membantu dia. Nah begitu juga misalnya terjadi bencana di komunitas orang-orang kafir, terjadi gunung meletus, ataukah banjir, ataukah kebakaran, atau yang semisalnya, maka Islam tidak pernah melarang sama sekali untuk apa? Untuk kita bantu apa yang kita punya dari harta kita. Kita kasih dia pakaian, kita kasih dia makanan, kita kasih dia minuman, apa yang bisa membantu dia. Karena ketika pembahasan dalam masalah kemanusiaan, dalam keadaan bencana, kita sudah nggak bicara agama di situ. Siapa saja yang dia namanya manusia kita bantu. Tetapi ketika itu merupakan bagian dari akidahnya mereka, bagian dari kekhususan mereka, bagian dari ibadah mereka, maka tentunya lakum dinukum waliyadin. Agama-agama kita adalah milik kita, agama mereka adalah agama mereka. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang mereka bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Iya, dan tidak ada sesuatu perkara yang paling besar kriminalitasnya, tidak ada perkara yang paling rusak di muka bumi ini dari orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu punya anak. Ini antum harus yakini. Ini harus antum pegang sebagai akidah antum. Walaupun dia membangun 1000 masjid untuk muslimin, walaupun dia membantu puluhan ribu imam-imam masjid untuk pergi umroh, itu kebaikan tersebut tidaklah sebanding dengan kekufuran yang dia miliki, keyakinan sesat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus antum pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran, dan ayat ini sudah sering kita sampaikan. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, apa kata Allah? Ya, sungguh sangat jelek apa yang mereka ucapkan. Hampir-hampir langit itu runtuh. Iya, hampir-hampir gunung itu hancur. Hampir-hampir bumi ini nam. Ya apa? Laut itu terbelah. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini kriminalitas yang paling besar. Ini hoax yang paling terbesar. Tidak ada hoax yang lebih besar daripada ini, karena Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian ketika dia mengatakan Allah punya anak, ini dusta. Dan tidak ada dusta yang lebih besar. Dan orang yang berdusta itu orang baik atau orang jelek? Saya ingin tanya sama antum. Orang berdusta itu orang baik atau orang jelek? Ya, apalagi berdusta atas nama Allah. Wala tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadhiba, kata Allah. Jangan kamu mengucapkan dengan lisan-lisanmu ini halal ini haram, padahal Allah enggak menghalalkan, padahal Allah enggak mengharamkan. Dan sungguh engkau telah berdusta terhadap Allah dengan dusta yang sangat besar. Dalam keadaan dia bukan berdusta dalam masalah akidah, dalam pondasi tentang siapa yang dia sembah, tapi perkara-perkara yang di bawah itu. Tapi Allah telah mengatakan sungguh kalian telah berdusta kepada Allah dengan dusta yang sangat besar. Ini musuh yang satu yang dihadapi oleh Rasul, dan kemudian musuh ini juga dihadapi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dari kalangan apa? Ahlul bidah. Ditambah dari orang-orang ahlul ahwa yang ibadahnya itu kalah sahabat Rasulullah, yang sholatnya kalah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bahkan ayyuhal ikhwah, sebagaimana telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, ketika Abdurrahman bin Muljam mau dieksekusi, dipotong tangannya, dipotong kakinya, ditusuk matanya, dia tidak bergeming. Tetapi ketika lidahnya akan dipotong, disitulah dia menjerit. Dia berkata, akhsha an a'ish sa'atan la adhkurullahu fiha. Aku takut, khawatir sekali, aku hidup di dunia ini sesaat dalam keadaan aku tidak bisa menyebut nama Allah. Siapa ini yang mengucapkannya? Pembunuh Ali. Jadi bukan orang yang gak sholat, bukan orang yang gak beriman kepada Allah, bahkan lidahnya itu selalu basah menyebut nama Allah. Kalau kita mau jujur, antum yang sudah ikut pengajian, paling kita berzikir kan selesai sholat kan? Ya enggak? Selesai sholat udah selesai, nggak ada lagi zikir. Nah kalau Abdurrahman bin Muljam ini setiap saat di lisannya Allahu Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Siapa yang nggak tertipu? Hah? Siapa yang tidak tertipu dengan manusia yang seperti ini? Lidahnya basah dengan zikrullah. Tetapi dia inilah yang berencana membunuh Ali dan dilakukan. Makanya telah saya isyaratkan pada pertemuan yang lalu, jangan salah langkah dalam hijrah. Sebelum dia mengenal agama, sebelum dia ikut pengajian, yang terkadang meninggalkan sholat, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia hidup, dia yakin yang namanya pembunuhan itu dosa. Dia yakin yang namanya pembunuhan itu perbuatan zalim. Dia yakin yang namanya pembunuhan itu dosa besar. Kemudian ketika salah hijrah, salah dalam berguru dalam mengambil agama, akhirnya membunuh itu jadi ibadah. Bisa dipahami? Membunuh jadi ibadah, membunuh jadi ketaatan, membunuh dianggap sebagai jihad. Salah mengambil guru dalam agama, salah hijrah. Jadi mana lebih baik? Lebih baik keadaan dia sebelum hijrah yang terkadang ninggalin sholat, yang terkadang pacaran, atau setelah hijrah menganggap pembunuhan itu jadi ibadah? Mana lebih baik? Dua-duanya tetap tidak baik. Namun yang satu masih dianggap lebih baik karena ada kemungkinan untuk bertaubat. Faham di sini? Datang sebuah riwayat hadis dan hadisnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sering dinukilkan oleh para ulama dan juga sering saya sampaikan. Syaitan berkata, ahlaktu bidzunub wa ahlakuni bil istighfar. Ya, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi mereka menghancurkan aku dengan istighfar dari dosa yang mereka lakukan. Kemudian aku mencari sebuah dosa di mana ketika dia berbuat dosa, dia tidak beristighfar. Ketika dia berbuat dosa, dia meyakini itu sebagai ibadah. Apa itu namanya? Kebid'ahan. Paham di sini? Dia kan membunuh kan? Saya kemarin contohkan, saya ulangi kembali. Ada orang membunuh. Kita hampir setiap hari ini mendengar orang membunuh. Naudzubillah. Anak umur 5 tahun dibunuh, umur 15 tahun dibunuh. Hampir setiap hari kita mendengar berita pembunuhan. Dan setiap orang yang membunuh ketika ditangkap, semuanya menyesal. Semuanya menangis. Paham? Menangis semuanya. Kenapa? Karena dia membunuh itu bukan karena keyakinan bahwasanya membunuh itu adalah halal. Tapi dia membunuh karena emosi yang begitu memuncak, akhirnya dia tidak bisa mengontrol dirinya, yang kemudian dia mengaku kesalahan apa yang dia buat. Tetapi orang yang membunuh dikarenakan kebid'ahan, membunuh dikarenakan syubhat, yang ini adalah jihad, yang ini merupakan ibadah. Abdurrahman bin Muljam, nanti kan kita baca, ketika dia membunuh Ali, apakah dia bertobat? Dia tidak bertobat. Dia semakin yakin apa yang dia lakukan adalah ibadah. Dan para pengikutnya, ya,
para pengekornya ya memuji Abdurrahman bin Muljam dengan pujian yang luar biasa. Orang dibunuh kok dipuji, itulah kebid'ahan. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Imran bin Hittan, ya darbata min taqi ma arada biha illa liyuballigha dzil arsy ridwana. Wahai orang yang membunuh Ali, yang dibangun di atas ketakwaan membunuh, yang dia mengharapkan sesuatu yang dia itu inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Membunuh bagian dari ketakwaan, membunuh mencari ridhonya Allah. Bahaya enggak? Bahaya tidak para hadirin? Iya, bid'ah itu jauh lebih berbahaya daripada maksiat. Karena orang ketika berbuat bid'ah dia nggak yakin kalau dia buat itu dosa, tapi dia meyakini itu adalah ketaatan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yaqbalullahu taubata ahlul bid'ah hatta yada bid'atahu. Allah tidak menerima taubatnya ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, orang yang berbuat bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Karena dia yakin itu ketaatan. Gimana saya mau taubat? Saya sedang beribadah sama Allah. Kok disuruh taubat? Faham ya? Jadi orang-orang yang waktu itu berbuat bid'ah di zaman Abdullah bin Mas'ud diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata mereka? Wahai Abu Abdurrahman, kami menginginkan ini kebaikan, kami nggak ingin kejelekan. Kok disuruh kami bertobat? Bisa difahami? Nah begitu juga dalam hal yang seperti ini. Makanya di antara prinsip dakwah Ahlus Sunnah, kita tidak hanya mengajak orang hijrah dari pacaran gak pacaran, dari ngumbar aurat nutup aurat, iya, dari suka dengan musik sekarang dengar baca Quran, iya, yang tadinya suka clubbing sekarang sering di masjid. Bukan hanya sebatas itu hijrah yang kita ajak, ini juga bagian yang harus kita mengubah diri kita, tetapi juga maknanya merubah dari akidah yang menyesatkan, dari akidah yang fasidah kepada akidah yang sahihah. Ini kita aja muslimin. Jadi jangan sampai keluar dari lubang buaya masuk ke dalam lubang singa. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Jadi jangan sampai, saya ulangi kembali, setelah hijrah membunuh itu jadi apa? Jadi ibadah. Kan bahaya kan? Yang tadi yakin bunuh itu haram, sekarang jadi ibadah. Maka hati-hati dalam berhijrah. Jangan sembarangan dalam memilih guru. Ya, dan ini bukan sikap ekstrim, ini bukan sikap untuk menang diri sendiri. Iya, disebutkan dalam Kitabus Sahih. Kisah ini sudah sering saya dengar, cuman kita ulang-ulang kembali. Kisah siapa? Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi berubah dari agama Majusi, berpindah kepada agama Nasrani, ya, kemudian dia pindah ke negeri Syam untuk menuntut ilmu dari pendeta-pendeta di negeri Syam. Karena waktu itu berasal agama Nasrani di negeri Syam. Di awalnya dia mendapatkan guru yang curang, guru yang pembohong. Dia memerintahkan orang bersedekah, dia tidak bersedekah. Akhirnya dia dapat seorang pendeta yang baik. Ketika dia mendapatkan pendeta yang baik, dia meminta wasiat ketika pendeta tersebut mau meninggal. Wahai guruku, siapa yang bisa aku ambil ilmu setelah kematian engkau? Gurunya mengatakan, datangilah si fulan, sesungguhnya dia berjalan sama seperti jalanku. Padahal pendeta kan banyak di sana. Ini pusatnya agama Nasrani, pendeta ribuan pendeta di sana. Tetapi yang ditunjuk hanya satu orang saja, yang berada di Hims pada waktu itu. Kemudian Salman Al-Farisi datang lagi ke pendeta tersebut. Setelah datang ke pendeta tersebut, ya, ketika dia akan meninggal, Salman berkata kembali, wahai guruku, siapa yang bisa engkau berikan wasiat kepadaku setelah engkau meninggal, di mana aku menuntut ilmu? Kata pendeta tersebut, datangilah si fulan, sesungguhnya dia berjalan sama seperti jalan kedua sahabat, aku dan sahabatku yang telah meninggal tadi. Dia datang ke pendeta yang terakhir. Ketika pendeta tersebut mau meninggal, dia katakanlah lagi, ya guruku, di mana aku bisa mengambil ilmu setelah kematianmu? Kata gurunya, sudah tidak ada satupun lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan kedua sahabatku. Yang lainnya pendeta yang mana? Kan banyak pendeta di Syam kan? Pendeta apa? Pendeta yang mengubah agama Nabi Isa, yang dikurang-kurangi,
ya pendeta alul bidah lah ya bahasanya gitu ya. Pendeta alul bidah di zaman itu nggak ditunjuk mereka. Ya, kemudian kata pendeta ini, datanglah sebuah tempat yang di mana ya di sana akan datang nabi di akhir zaman. Berimanlah kamu dengan dia, sifatnya begini, 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 dan begini, dan begini. Akhirnya Salman Al-Farisi untuk bertemu dengan Rasulullah, beliau siap membudakkan diri beliau agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau seandainya dia belajar dengan pendeta-pendeta yang lainnya, ditunjukkan gak sama Rasulullah? Gimana dia menunjuki kepada Rasul? Agamanya sendiri sudah diubah-ubah. Kepada Nabi Isa saja dia gak merasa puas, ditambah-tambah. Bagaimana lagi dia akan ditunjuki kepada Rasul? Bisa difahami? Siap dia memudahkan dirinya. Kemudian dia datanglah ke kota Madinah. Kemudian dia ya melihat dengan seksama, betul enggak? Jangan-jangan ini Nabi jadi-jadian. Kan begitu? Diselidiki oleh Salman Al-Farisi. Dari informasi yang diberikan oleh gurunya, bahwasanya Rasulullah sifatnya begini, sifatnya begini, sifatnya begini, dan sifatnya begini. Setelah beliau memastikan kalau itu benar-benar Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, Salman memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil beliau menangis. Perjalanan hijrah, mencari guru yang betul-betul akidahnya apa? Lurus. Karena insya Allah kita akan disampaikan kepada jalan yang lurus pula. Bisa difahami ya? Dan ini bukan, saya ulangi kembali, bukan ekstrim. Ini bukan egois, bukan. Ini bab kehati-hatian kita. Dan saya sering mengulang-ulangi, antum punya uang 500.000, ada orang yang ingin hutang sama antum, yang antum nggak kenal sama dia, atau dia dikenal orang yang punya masalah dalam masalah hutang, antum kasih nggak? Antum nggak kasih 500.000. Antum gak tega harta antum 500.000 antum berikan kepada orang yang antum tidak percaya. Lah gimana antum memberikan agama yang urusannya akhirat antum? Ya urusannya surga dan neraka kita berikan kepada sembarangan orang? Gak bisa. Ini harus lebih kita jaga. Bisa difahami ya? Ya saya ulangi kembali, obat. Ada orang mencret ya. Kan obat pagi kasih obat mencret, siang obat mencret, malam obat mencret, kan begitu. Kalau besok mencretnya belum sembuh, obat mencret lagi dikasih kan? Kan nggak mungkin dikasih obat apa? Obat pusing misalnya, ya kan? Tetap obat mencret. Jadi ketika penyakit hal seperti ini banyak tersebar di masyarakat, maka obat ini harus sering dimunculkan. Ya, kalau enggak kita kasih obat, nantinya kumat lagi. Bisa difahami? Ya kita bisa kumat, orang juga bisa kumat. Jadi harus diingatkan bagaimana seseorang ketika hijrah bukan hanya hijrah dari hal-hal yang haram, tetapi hijrah juga dari bentuk akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, al-muhajiru ma hajara nahallahu anhu. Orang yang muslim, orang muslimlah orang yang terjaga, muslim yang lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apakah Allah hanya melarang pacaran saja? Apakah Allah hanya melarang zina saja? Apakah Allah hanya melarang untuk seseorang itu berkata jelek saja? Tidak. Allah bukan hanya melarang durhaka sama orang tua. Allah haram kepada kita syirik. Allah haramkan kepada kita penyimpangan, Allah haramkan kepada kita kebidaan, Allah haramkan kepada kita pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi bukan hanya zina saja yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita ingin hijrah yang sebenar-benarnya hijrah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita doa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan apa? Kepada kita taufik dan hidayahnya, dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fasala damuhu ala lihiyatihi radhiyallahu ta'ala anhu, karena memang dipukul di bagian wajah, bercucuranlah darah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana? Di jenggot beliau. Dalam keadaan berdarah badan beliau, dalam keadaan beliau menanggung rasa sakit. Antum lihat
Abdurrahman bin Muljam, dia berkata, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Masya Allah. Sedang membunuh, sedang berbuat kezaliman, ayat Quran yang muncul di kepalanya, di mulutnya. Ini kan luar ajib ini orang. Sedang membunuh, Ali sedang kesakitan. Dia mengatakan, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Laisa laka ya Ali wa li ashabik. Dan tidak ada pada engkau wahai Ali, dan juga tidak ada pada sahabatmu orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, ya, yang Rasulullah mengatakan Ali min ahlil jannah, ya Rasulullah mengatakan i'tini bi rajulin yuhibbuhullah. Nah, datangkan kepada saya seorang laki-laki yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Siapa yang didatangi? Tiba-tiba Ali yang didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam besok. Ya, kita sekarang berbuat baik karena orang melihat kita itu, atau ketika karena Allah masih menutup aib kita. Makanya orang menganggap kita orang baik. Orang menganggap kita ini orang soleh karena dosa yang kita buat tidak berbau. Karena Allah itu satir, maha menutupi kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Makanya kita dianggap baik sama orang. Coba kalau seandainya Allah membuka apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita, apa yang dengannya kita bermaksiat kepada Allah ketika kita dalam keadaan sendirian, mungkin orang tidak akan mau dekat dengan kita. Tetapi Ali bin Abi Thalib, dia itu dicintai oleh Allah. Allah mencintai sesuatu, pasti Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya dan apa yang dari zahirnya, kan begitu? Bisa difahami para hadirin? Ali bin Abi Thalib. Nah, datang laki-laki ini, dia berkata, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan engkau wahai Ali dan sahabatmu tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi saya sering mengulangi pertanyaan ini. Kalau seandainya Ali menjadi presiden Indonesia, para hadirin dan hadirat, kira-kira dituduh nggak berhukum dengan hukum Allah? Hah? Dituduh nggak? Aman nggak Ali dari tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah? Hah? Nggak aman. Karena orang yang membunuh Ali jauh lebih taat dari orang-orang yang demo hari ini. Taatnya luar biasa. Ya, di mulutnya qala Allah, di mulutnya Al-Quran, di mulutnya hadis Rasul, di mulutnya zikrullah. Tapi bersamaan dengan itu dia mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal ini penghuni surga. Paham? Taib. Kemudian waja'ala yatlu qawluhu ta'ala, dan kemudian dia mulai membaca firman Allah. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Siapa yang baca doa ini? Baca ayat ini? Abdurrahman bin Muljam. Luar biasa hafalan Qurannya kan? Tahu dia pojok kiri, pojok kanan, hafal mungkin. Lagi sedang membunuh. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang dia menjual dirinya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia jual dirinya untuk jihad. Dia jual dirinya untuk Allah, membunuh Ali bin Abi Thalib. Pakai ayat Quran. Bisa difahami? Wa nada Ali, kemudian Ali berkata alaikum bihi. Ya, dan kamu juga demikian. Maksudnya kamu yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di tengah Ali menanggung rasa sakit, luar biasa. Ajib memang. Ya. Haraba waradan fa'adrakahu rajulun min Hadramaut faqatalahu. Ada berapa orang mereka tadi? Nah, coba sebut. Satu siapa? Abdurrahman bin Muljam. Yang kedua Syabib. Yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? Syabib, Abdurrahman bin Muljam. Yang ketiga Wardan. Siapa namanya? Wardan. Nah, dihafal. Waharaba Wardan. Ketika Ali sudah dibunuh, si Wardani kabur. Fa'adraku rajulun min Hadramaut. Kan orang sudah mulai keluar untuk sholat.
Kemudian si Wardan ini didapati oleh seorang laki-laki dari Hadramaut, faqatalahu. Kemudian dibunuhlah, mati satu. Wardannya mati. Wa dhahaba syabibun fanaja bi nafsihi wa fatan nas. Keadapun Syabib kabur dan manusia terluput darinya, lari dia. Wa Muskyu ibnu Muljam. Adapun Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Ditangkap. Wa qaddama Ali Ja'dah ibnu Hubairah ibnu Abi Wahab fasala bin nas. Di tengah beliau menanggung rasa sakit, Ali bin Abi Thalib masih berfikir untuk salat. Akhirnya beliau memerintahkan Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab untuk menjadi imam menggantikan posisi beliau. Ini posisi genting, tetap sholat nggak boleh tinggal. Tetap sholat yang difikirkan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Fasala bin nas salat al-fajr, kemudian sholatlah manusia. Wa humila alayya ila Ali ila manzilihi. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak meninggal di tempat Ali. Beliau dibawa ke rumah beliau. Wa humila ilaihi ibnu Muljam, dan juga ibnu Muljam dibawa di hadapan Ali. Fa'auqafa baina yadayhi wa maktufun. Kemudian Abdurrahman bin Muljam diperdirikan di depan Ali dalam keadaan tangannya terikat. Qabbahullah, semoga Allah mencelakakan dia. Faqala lahu, kemudian Ali berkata kepadanya, ya ai aduwallah, wahai musuhnya Allah, alam ahsin ilaik, bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Kurang baik apa saya sama kamu? Kata Ali. Qala bala, iya, kebaikan engkau tidak kami ingkari wahai Ali, tidak kami ingkari. Qala fama hamalaka la hadha, ya, apa yang mendorong kau membunuh saya? Kata Ali. Apa salah saya? Ya, apakah saya pernah menzalimi Anda? Pernahkah saya tidak memberikan gaji kepada Anda? Mungkin kurang lebih begitu pertanyaannya. Apa kata si laki-laki Ibnu Muljam ini? Kira-kira kalau antum di posisi Ibnu Muljam, kira-kira nyesal nggak? Nyesal nggak? Hah? Nyesal. Kalau nyesal antum masih punya fitrah. Tapi kalau antum sudah ikut kelompok-kelompok model seperti ini, nggak bakal nyesal. Ya, divonis hukum pancung, tok, diketok kepala sama hakim. Senyum dia, difoto, masya Allah, begitu kuat dia, tegar, tetap senyum walaupun divonis mati. Jangan tertipu, Abdurrahman bin Muljam lebih hebat daripada dia. Dan itulah keyakinan yang sesat. Keyakinan sesat. Bisa difahami? Taib. Kemudian apa kata dia? Perhatikan jawabannya. Syahadtuhu arba'ina sabahan wa sa'altu Allah ayyaqtula bihi syarru khalqihi. Apa yang mendorong kau membunuh saya? Kata Ali. Kata dia, saya telah mengasah pisau selama 40 subuh dan saya taburi racun di situ. Dan saya meminta kepada Allah agar Allah membantu saya, agar Allah menolong saya untuk membunuh makhluk yang paling jelek di muka bumi ini. Siapa itu maksudnya? Ali bin Abi Thalib. Di sana ada munafikun, ada musyrikun, ada kuffar, ada Yahudi. Tetapi yang mereka arahkan adalah Ali bin Abi Thalib. Ini manusia yang paling jelek. Fama asbaha laila bil bariyah. Begitu sama malam ini dengan malam yang lalu, wahai walikhu. Mereka siap menyambut Yahudi, memberikan jalan selebar-lebarnya kepada Syiah. Mereka siap mencium tangan Paulus. Tapi kepada Ahlus Sunnah mereka sangat benci. Dan ini bukan barang baru. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi di zaman salaf. Ya, di mana Ibnu Muljam berkata, aku meminta tolong kepada Allah untuk membunuh manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ternukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidati Salaf Ashabil Hadis bahwasanya ahlul bidah adalah orang yang paling membenci kepada ahlul athar. Bisa difahami? Nah. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, faqala lahu Ali,
wala uraka ila maqtulan bihi wala uraka ila min syarrin khalqihi, dan aku tidak memandang kau juga akan terbunuh dengannya, dan juga aku memandang kau adalah sejelek-jelek makhluknya Allah. Dan Ali benar, Rasul sendiri yang mengatakan, ya enggak, sejelek-jelek manusia di kolong bumi ini siapa? Orang Khawarij, yang mereka menghalalkan darah muslimin. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, in mittu faqtuluh, kalau seandainya saya mati, kata Ali, bunuh dia, qisas. Wa in ishtu, kalau seandainya aku hidup, fa ana a'lam kaifa asna bihi, saya yang lebih tahu apa yang saya buat kepada dia ini. Bisa dipahami? Saya lanjut ya sedikit, nggak apa-apa ya, biar selesai masalah. Takutnya nanti hilang minggu depan, hilang momennya. Ya. Walamma ihtudira Ali ja'ala yukthiru min qaul la ilaha illallah la yantik bi ghairiha. Ketika Ali nafasnya sudah mulai terdesak, ya sudah sulit beliau untuk bernafas, tidak ada yang keluar dari mulut beliau kecuali la ilaha illallah. Itu tok yang beliau mampu ucapkan. Dalam riwayat yang lainnya Ali membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang seorang beramal sebesar biji sawi, dia akan melihat kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang seorang beramal dengan kejelekan walaupun sebesar biji sawi, itu juga dia akan lihat. Wa qad awsa waladaihi Hasanul Husain bitaqwallah wassalah wazzakah. Di tengah sakitnya Ali bin Abi Thalib sebelum beliau wafat, beliau kumpulkan anaknya Hasan dan Husain. Beliau ingatkan, wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah, jagalah salat, tunaikanlah zakat, ya, wa ghafridz dzam, dan engkau mohon ampun dari dosa yang kau lakukan, wa qadimil ghaid, dan jangan engkau bersikap krekroh lah bahasa kita gitu ya, bersikap keras, bersikap kaku, bersambunglah tali silaturahmi, dan bersikap lembutlah kepada orang-orang yang jahil. Ya, bersikap lembut kepada orang yang belum mengerti apa itu kebenaran. Sampaikan dengan cara yang baik, peluk mereka. Subhanallah. Wa tafaqu fid din, terus engkau belajar agama, nuntut ilmu dengan semangat. Wa tathabbut fil amr, ya, setiap ada suatu perkara yang kau dengar dari berita, pastikan dulu betul enggak beritanya. Iya. Wa ta'ahud bil Quran, dan jangan kau pernah meninggalkan Al-Quran, jangan pernah meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Iya. Wa husnul jiwar, berbuat baiklah kepada tetangga. Wal amru bil ma'ruf, ajaklah manusia kepada kebaikan dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Wajtinabul fawahish, dan jauhlah dari dosa. Wa wassahuma bi akhiha hima Muhammad bin Hanafiyah, dan juga mewasiatkan jaga adik engkau Muhammad bin Hanafiyah. Dan juga Ali memberikan wasiat kepada keduanya, yu'azzimuhuma wa la yaqta amran dunahuma. Wa kataba dzalika kullu fi kitabin wasiyati radhiyallahu anhu, dan itu ditulis oleh Ali dalam wasiat beliau. Luar biasa. Begitulah sahabat Rasulullah, tidak keluar dari mulut mereka, di tengah mereka menanggung rasa sakit, kecuali perkara-perkara yang baik yang dia wariskan kepada anak-anaknya. Orang seperti ini dianggap apa? Kafir. Saya baca sedikit lagi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tadi kan tiga orang Khawarij berkumpul kan. Nah sekarang Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil nggak dibunuh? Amr bin As berhasil nggak dibunuh? Kalau Ali berhasil dibunuh kan? Nah disebutkan di sini ayyuhal ikhwah, wa kharajal Barraq lil Muawiyah fi salatil fajr fadarabahu walakin asabahu wa lam yaqtulhu. Dan Barraq yang niat membunuh Muawiyah, dia sempat memukul Muawiyah. Tetapi pukulan yang dengannya dia memukul Muawiyah tidak membuat Muawiyah itu meninggal. Muawiyah selamat. Jadi difahami? Adapun Amr bin As, walladzi arada Amr bin As kharaja ila shalah. Jadi semuanya di waktu salat subuh, karena manusia enggak ada, lagi sepi. Dan juga suasana gelap. Ya, ketika Amr bin As keluar dari untuk salat subuh pada waktu itu, dan Amr qadarullah masyafa'al, beliau mencret ishal, beliau mencret pada waktu itu, sehingga beliau tidak bisa keluar mengimami salat subuh.
Faqatala al-imam yadhunnu Amr bin As. Ya, akhirnya pembunuh itu masuk ke dalam salat yang kemudian dia bunuhlah imam. Dia fikir imam itu siapa? Amr bin As. Padahal yang menjadi imam pada waktu itu yang menggantikan Amr bin As Kharijah bin Habib. Faja'a wa darabu faqatalu fi shalah fa'amsaku qalu. Kemudian dia datang memukul dan membunuh imam tadi. Ya, kemudian ditahanlah, ditangkap, berhasil ditangkap. Qalu madza fa'alta? Kemudian dia berkata, apa yang ingin kau lakukan? Arahtun nas min Amr bin As. La haula wala quwata illa billah. Sudah ditangkap, sudah dibunuh, biasa kan orang nangis kan? Baik drop long, dipulih long kan begitu. Ketika dia ditangkap, ya, dia tidak bohong, dia nggak menyembunyikan tujuannya. Dia berkata, arahtun nas an Amr bin As. Saya ingin mengistirahatkan manusia dari laki-laki bejat ini. Amr bin As, sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Kenapa mereka begitu benci kepada Ahlus Sunnah? Demikianlah Allah tanamkan kepada Ahlul Bidah. Ya, aku ingin mengistirahatkan manusia dari laki-laki ini. Qalu ma qatalta Amran wa inna ma qatalta jariyah. Engkau tidak membunuh Amr karena Amr tidak menjadi imam. Engkau salah bunuh. Engkau salah bunuh. Faqutila wa qutila al-Barak wa qutila Abdurrahman bin Muljam. Dan kedua-dua orang ini dibunuh pada waktu itu karena telah membunuh. Bisa difahami? Wallahu a'lam bishawab, karena sudah adzan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas apa lagi? Sekali boleh mungkin request dari antum ya. Bahas apa lagi kita minggu depan? Hah? Pembunuhan Umar bin Khattab. Udah pernah kita bahas? Udah belum? Hah? Tragedi terbunuhnya Umar bin Khattab sudah? Belum ya? Nah, minggu depan kita bahas tragedi terbunuhnya Umar bin Khattab. Mungkin kita baca singkat saja. Ada sisa waktu mungkin kita bisa diskusi. Ya, apa yang mampu untuk kita berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.